Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul penanganan kekuatan lereng dan juga penanganan lereng. Kelompok 4 terdiri atas Taufik Kawi Ramadan dengan NIM 073 0016 0062, kemudian ada Jodri Jeremis dengan NIM 073 0017 0031. Pokoknya ada Jian Karunia dengan 073 0018 0024, dan ada lalu Kobil Rahman dengan 073 0018 0030. Longsor. Longsor atau pergerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material. Penyebab longsoran itu ada 4, yaitu kekuatan material, tekanan air, gaya luar, dan geometri. Definisi kelongsoran menurut buku SME Mining Engineering Handbook menyatakan bahwa dari sudut pandang mekanika sederhana, stabilitas lereng adalah rasio kekuatan material terhadap tegangan pada lereng. Jika tegangan melebihi kekuatan, lereng tidak stabil. Sebaliknya, jika kekuatan melebihi tegangannya, lereng stabil. Rasio ini disebut faktor keamanan dan telah menjadi dasar untuk analisis stabilitas dalam teknik sipil selama bertahun-tahun. Karena variabilitas sifat batuan, ketidakpastian dalam pengukuran sifat-sifat dan pengaruh kejadian acak seperti gempa bumi dan curah hujan, tegangan dan kekuatan yang digunakan dalam stabilitas adalah perkiraan populasi dengan distribusi yang signifikan daripada nilai tunggal. Untuk alasan ini, faktor keamanan lebih besar dari satu telah digunakan untuk desain lereng. Kemudian, pendekatan alternatif untuk mendefinisikan stabilitas adalah dengan menggunakan metode keandalan, di mana probabilitas apakah lereng akan stabil atau tidak dihitung dari distribusi nilai input. Tidak jarang, lereng menjadi tidak stabil dengan pembinaan kurang dari 3 kaki atau 1 meter. Kemiringan yang tidak stabil mengakibatkan kenaikan yang signifikan pada biaya operasi, tergantung pada kecepatan pergerakan, jenis operasi penambangan, dan hubungan material yang tidak stabil dengan operasi penambangan. Kemudian ada tipe-tipe longsoran. Tipe-tipe longsoran itu ada 4. Yang pertama adalah longsoran bidang atau plain failure. Longsoran bidang merupakan satu longsoran batuan yang terjadi di sepanjang bidang luncur yang dianggap rata. Bidang luncur tersebut dapat berupa rekahan, sesar, maupun bidang perlapisan batuan. Syarat terjadinya longsoran bidang adalah bidang luncur mempunyai arah sejajar atau hampir sejajar, maksimum 200, dengan arah lereng. Jejak bagian bawah bidang lemah yang menjadi bidang luncur harus muncul di muka lereng. Dengan kata lain, kemiringan bidang gelincir lebih kecil dari kemiringan lereng. Kemiringan bidang luncur lebih besar daripada sudut geser dalamnya. Terdapat bebas pada kedua sisi longsorannya. Ini adalah contoh bidang longsoran bidang, di mana bisa kita lihat bahwa crash slope itu searah dengan arah longsorannya. Kemudian ada longsoran baji. Longsoran baji terjadi pada suatu batuan yang mempunyai lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut lebih besar dari sudut geser dalam batuannya. Bidang lemah ini dapat berupa bidang sesar, rekahan join, maupun bidang perlapisan. Longsoran baji dapat terjadi dengan secara geometris sebagai berikut. Permukaan bidang lemah A dan bidang lemah B rata, namun kemiringan bidang lemah B lebih besar daripada bidang lemah A. Arah penujaman garis potong harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng. Bentuk longsoran dibatasi oleh muka lereng, bagian atas lereng, dan kedua bidang lemah. Ini adalah contoh longsoran baji.
bisa lihat bahwa bidang A dan bidang B-nya ada bidang lemahnya. Kemudian ada longsoran busur. Longsoran busur paling umum terjadi di alam, terutama pada batuan yang melunak atau tanah. Pada batuan yang keras, longsoran busur hanya terjadi jika batuan sudah mengalami pelapukan dan mempunyai bidang-bidang lemah yang sangat rapat dan tidak dapat dikendalikan lagi kedudukannya. Longsoran busur akan terjadi jika partikel individu pada suatu tanah atau massa batuan sangat kecil dan tidak bisa mengikat. Oleh karena itu, batuan yang telah lapuk cenderung bersifat seperti tanah. Tanda terjadinya longsoran busur biasanya berupa suatu rekahan tarik permukaan atas atau permukaan lereng. Kadang disertai dengan menurunnya sebagian permukaan atas lereng yang berada di samping rekahan. Penurunan ini menandakan adanya gerakan lereng yang pada akhirnya akan terjadi kelongsoran lereng. Hanya dapat dilakukan apabila belum terjadinya gerakan lereng tersebut. Ini adalah contoh longsoran busur. Kemudian yang terakhir adalah longsoran guling. Longsoran guling terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng yang terjal dengan bidang-bidang lemah yang tegak atau hampir tegak, dan arahnya berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Longsoran ini bisa berbentuk blok atau bertingkat. Kondisi untuk menggelincir atau meluncur ditentukan oleh sudut geser dalam dan kemiringan bidang luncurnya. Tinggi balok dan lebar balok terletak pada bidang miringnya. Ini adalah longsoran guling. Nah, ini adalah mekanisme kelongsoran di mana kuat geser, rumusnya itu tau, dengan kohesi plus theta, tan pi. Terus tau sama dengan C plus W cos alpha bagi A tan pi. Terus ada gaya penahan dengan rumus R sama dengan tau A. Dan ada rumus R sama dengan CA plus W cos alpha kali tan pi. Dan kemudian ada gaya penggerak, itu W sin alpha. Kemudian ada perubahan faktor keamanan. Perubahan faktor keamanan itu ada banyak penyebabnya. Salah satu karakteristik material. Dengan rumus FK, R sama dengan W sin alpha plus CA plus W cos alpha kali tan pi per W sin alpha. Yaitu karakteristik material. Jika C turun, maka R akan turun. C naik, maka R akan naik. Tan pi turun, maka R akan turun, dan jika tan pi naik, R akan naik. Dapat disimpulkan, jadi semakin rendah kuat geser material, akan semakin tinggi FK dan sebaliknya. Kemudian adanya penyebab karena tekanan air. Dengan rumus faktor keamanan yang sama, tekanan air akan memberikan uplift force U sama dengan U kali A. Gaya normal menjadi W cos alpha kurang U. Gaya normal turun menjadi, jika gaya normal turun, maka R akan turun. Kemudian, jadi jika adanya tekanan air, maka akan FK-nya akan menyebabkan FK-nya turun. Kemudian ada penyebab tekanan air dalam tension crack. Dengan rumus yang sama, akan mengakibatkan untuk pengurangan gaya normal sama dengan untuk mengurangi gaya penahan. Ini menambahkan gaya penggerak. Adanya tekanan air dalam tension crack akan mengurangi faktor keamanan. Kemudian adanya penyebab karena gaya luar. Dengan yang rumus yang sama, diketahui jika FH sin alpha mengurangi gaya normal, maka akan mengurangi gaya penahannya. Jika FH cos alpha menambah gaya, FH cos alpha dapat menambah gaya penggerak. Adanya gaya luar akan mengurangi FK-nya tersebut. Terus kemudian ada penyebabnya karena geometri. Dengan rumus yang sama, jika lereng alfa lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 90 derajat, maka sin alfanya sama dengan 0 menjadi 1 dan cos alfa 1 menjadi 0.
Jadi semakin curam lereng, maka semakin rendah R dan semakin tinggi W sin alfanya, sehingga FK akan semakin rendah. Kemudian ada remedial measure, yaitu yang pertama ada geometrical method, di mana metode ini adalah sederhana dan hemat biaya, dengan mengubah geometri lereng dari lereng yang curam ke lereng yang lebih landai. Stabilitas lereng dapat ditingkatkan. Metode ini dapat dilakukan dengan memotong lereng dan menghilangkan beban eksternal di atas lereng atau dengan menimbun kembali kaki lereng. Namun, metode ini hanya dapat diadopsi jika ada cukup ruang. Kemudian ada drainage method. Salah satu faktor keruntuhan lereng adalah kejenuhan dan peningkatan tekanan air pori di lapisan tanah bawah. Jika sistem drainase telah disediakan, kemungkinan membangun tekanan air pori dan kejenuhan lapisan tanah dapat diminimalkan. Cara ini bisa sangat efektif. Namun, sistem drainase harus dipelihara agar berfungsi secara efektif. Sangat mudah untuk memelihara saluran air permukaan, tetapi sulit untuk memelihara saluran air bawah tanah. Kemudian secara umum metode ini digunakan dalam kombinasi dengan metode lain. Kemudian retaining structure method. Metode ini selalu menjadi metode yang paling umum digunakan. Prinsip metode ini adalah menggunakan struktur penahan untuk menahan gaya ke bawah dari massa tanah. Struktur penahan meliputi tipe gravitasi dinding penahan, dinding cantilever, tiang bor yang bersebelahan, tiang pancang baja, dan lain-lain. Jangkar tanah atau sistem pengangkut lainnya, pengikat lainnya dapat digunakan bersama dengan struktur penahan jika gaya penggerak terlalu besar untuk ditahan. Berikutnya ada penanganan longsor kasus 1, di mana jika siltstone G-nya adalah ada di angka 23,63 sampai 24,60 kN per meter kubik, dan C-nya itu ada di angka 900 sampai 4.900 kPa. Dan untuk F-nya 34 sampai 52 derajat. Kemudian ada claystone, untuk G-nya berada di angka 21,43 sampai 25,16 kN per meter kubik. C sama dengan 0, C-nya di angka 60 sampai 1.500 kPa. Lalu untuk F-nya berada di angka 14 sampai 51 derajat. Untuk sandstone, G-nya berada di angka 23,88 sampai 24,28 kN per meter kubik. Untuk C-nya 750 sampai 3.000 kPa. Dan untuk F berada di angka 34 sampai 53 derajat. Kemudian kekuatan geser C dan P yang didokumentasikan dalam laporan sebelumnya diperoleh dari serangkaian uji triaksial yang menghasilkan kekuatan puncak. Mengetahui kekuatan puncak. Batuan di kedalaman yang dangkal dari permukaan lereng mengalami tegangan pembatas yang sangat rendah. Hasil uji triaksial tidak dapat diterapkan. Terpaparnya batuan dan adanya air juga menurunkan kekuatan batuan, dan kekuatan yang dimiliki batuan adalah kekuatan sisa. Analisis kembali diperlukan untuk mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan lagi oleh partner saya ini, itu Jodri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Karunia. Saya dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pemantauan lereng. Yang pertama, pendahuluan lereng yang dirancang dengan sangat berhati-hati sekalipun tetap mempunyai kemungkinan untuk menjadi tidak mantap karena yang pertama, variabilitas sifat tanah atau batuan. Yang kedua, gempa bumi dan hujan bersifat kuasi random. Yang ketiga, data masukan perhitungan merupakan estimasi dari populasi dengan distribusi yang signifikan. Pemahaman bahwa ketidakmantapan lereng dapat terjadi dan pengetahuan akan tanda-tanda ketidakmantapan tersebut akan memberikan kontribusi yang berarti pada keselamatan operasi.
Terdapat beberapa tanda-tanda ketidakmantapan lereng yang penting untuk diketahui, dan tanda-tanda ini dapat dilihat secara visual. Selain itu, program pemantauan yang baik dengan menggunakan peralatan yang sesuai akan dapat pula memberikan peringatan awal mengenai ketidakstabilan lereng. Jadi menurut Kepmen nomor 55 tahun 1995 pada pasal 257 ayat pertama berbunyi, apabila seseorang yang ditugaskan bertanggung jawab pada suatu bagian dari pertambangan menyadari bahwa kemungkinan bahaya akan timbul, maka poin A, harus memeriksa atau menyuruh orang untuk memeriksa kondisi daerah yang terancam bahaya dan mengambil tindakan pengamanan. Poin B, harus segera memerintahkan para pekerja yang berada di daerah tersebut untuk menyingkir dalam hal kondisi tidak dapat diamankan. Pada poin C, setelah melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, atasan langsung bahwa terdapat bahaya dan para pekerja telah menyingkir, dan pada poin terakhir dilarang memasuki tempat berbahaya sebelum daerah tersebut dinyatakan aman. Yang kedua, pada poin kedua, pekerja tambang yang mengetahui atau menurut dugaannya ada ancaman bahaya harus, pada poin A, menyuruh orang menyingkir dari daerah berbahaya tersebut, dan pada poin B, segera memberitahukan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap daerah berbahaya tersebut. Yang terakhir, pada poin terakhir, keadaan berbahaya tersebut dan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi bahaya tersebut harus dicatat dalam buku tambang. Kemudian pada rekan tarik akan terjadi jika material lereng telah bergerak ke arah pit. Perbedaan ini tidak dapat dideteksi dari lantai pit. Sangat penting untuk secara reguler menginspeksi crash pada high wall di atas daerah penambangan aktif. Akses yang aman harus terus dijaga di daerah yang langsung berada di lokasi penambangan aktif. Inspeksi dengan frekuensi sering mungkin diperlukan selama periode musim hujan dan setelah peledakan yang besar. Scraps terjadi jika material telah bergerak ke bawah secara vertikal atau hampir vertikal. Material dan permukaan scrap dapat tidak stabil dan harus dipantau secara benar. Aliran air tak normal. Peningkatan aliran air di dalam lereng dapat menyebabkan pengaruh yang buruk pada lereng. Perubahan aliran lereng pada sumur-sumur penirisan atau perubahan pada hasil pembacaan piezometer juga dapat menunjukkan pergerakan surface yang telah memotong muka air tanah atau lapisan bawah air. Pelundutan atau rayapan. Muka lereng yang melendut mengidentifikasikan adanya rayapan atau pergerakan subsurface perlahan-lahan dari lereng. Indikator lain dari terjadinya rayapan adalah dengan melihat vegetasi pada area penambangan, misalnya pergerakan pohon pada kres lereng. Gambar yang ada di samping ini merupakan peluntutan atau rayapan pada lereng. Pemantauan dengan instrumen langkah-langkah. Yang satu, pahami mekanisme penyebab ketidakstabilan. Tetapkan dan prioritaskan data geoteknik yang dipakai. Tetapkan lokasi pemantauan. Yang keempat, prediksi besar pergerakan dan parameter-parameter lainnya pada lokasi tersebut. Buat anggaran instrumen. Yang kelima, buat anggaran instrumentasi. Pemantauan dengan instrumen pertimbangan. Yang pertama, peralatan otomatis pada umumnya lebih akurat dari peralatan manual karena beberapa kesalahan akibat human error tidak ada. Yang kedua, sistem otomatis juga menyediakan fleksibilitas dalam tingkat pengambilan data, sehingga dapat dilakukan pemantauan yang lebih sering dibandingkan secara manual. Pertimbangan yang lain perlu diingat ketika memilih peralatan adalah jumlah pekerja terlatih yang diperlukan dan persyaratan waktu untuk pengumpulan data. Yang keempat, pekerja mungkin memerlukan pelatihan yang sangat teknis untuk mengkalibrasi dan memelihara sistem elektronik yang kompleks. Instrumen murah dan handal dalam jumlah yang lebih banyak akan lebih berguna dibandingkan beberapa instrumen mahal yang sangat sensitif. Yang keenam, estimasi gerakan pada daerah tertentu harus dilakukan untuk memastikan bahwa batas kemampuan instrumen tidak terlewati. Yang ketujuh, perpindahan adalah salah satu besaran primer yang paling sering diukur pada kegiatan pemantauan di tambang. Yang terakhir, pengukuran parameter lainnya, khususnya gaya dan tegangan, membutuhkan penggunaan model matematis dan karakteristik material untuk perhitungannya.
Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Kobil. Saudara Kobil dipersilakan. Terima kasih Saudara Ian. Saya lalu Kobil Rahman Saputra, NIM 07300180030. Selanjutnya ada pemantauan dengan instrumen jaringan survei. Yang pertama, kalibrasi untuk menjamin keakuratan dan keandalannya. Titik kontrol, permainan pada lokasi mantap dan memasang prisma secara baik. Yang ketiga, semua galat pada survei harus lebih kecil dibandingkan dengan akurasi minimum yang dipersyaratkan. Next. Selanjutnya ada pemantauan dengan instrumen pengukuran rekahan. Metode paling sederhana, menyemprotkan cut, crack gages dengan electrical readout juga tersedia, tetapi sering terjadi rekahan melampaui batas pengukuran dari peralatan. Selanjutnya. Adapun pemantauan dengan instrumen wireline extensometer. Yang pertama, dapat diprogramkan untuk mengaktifkan alarm. Yang kedua, pelundutan harus minimal. Yang ketiga, kadang-kadang perlu dilakukan adjustment akibat ekspansi thermal dari kabel. Yang keempat, juga kemungkinan adanya burung yang hinggap di atas extensometer. Contohnya pada gambar di situ. Insulator. Insulator terdiri atas sebuah casing yang dipasang ke dalam tanah melalui area yang diperkirakan bergerak. Dan ujung casing diasumsikan tidak bergerak sehingga profil dari perpindahan lateral dapat dihitung. Next. Dan juga sisi casing mempunyai lajur untuk unit sensor. Duplikasi dari casing diukur berdasarkan inklinasi dari unit sensor. Adapun pemantauan dengan instrumen time domain reflexometer. Yang pertama, pulsa-pulsa elektronik dikirimkan ke sepanjang kabel koaksial yang sudah di-grouted di dalam lubang bor. Selanjutnya, deformasi atau kabel putus. Selanjutnya juga signal akan dipantulkan. Selanjutnya informasi mengenai deformasi sub permukaan dari massa batuan. Contohnya ada di gambar. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mulai nih. Selanjutnya, pengaruh alterasi. Pada beberapa tambang terbuka, khususnya tambang biji umumnya terhubung dengan zona batuan, alterasi, sebagai hasil proses pembentukannya. Pada beberapa area, alterasi umumnya sedang dan tidak memberikan pengaruh signifikan pada kekuatan massa batuan. Next. Ini adalah contoh gambar alterasi. Pengaruh alterasi. Next. Ini adalah contoh tambang equipment Chili. Grafiknya. Next. Adapun pengaruh air tanah. Kehadiran air tanah dalam lereng batuan merupakan faktor kritis dalam setiap analisis kemantapan lereng.
tekanan air dalam bidang diskontinunya akan mengurangi tegangan efektif dan konsekuensinya pekan geser. Dan pengurangan tekanan dengan lubang bor vertikal atau horizontal atau galeri penyaliran akan meningkatkan kemantapan lereng. Teknologi dan peralatan untuk mengevaluasi dan mengontrol tekanan air tanah sudah dikembangkan. Next. Kesulitan dalam menjaga piezometer dan saluran penyaliran dalam selama penggalian lereng sering digunakan sebagai alasan untuk tidak memelihara kontrol dan pemantauan kondisi air tanah. Air dan lubang-lubang penyaliran horizontal harus dikumpulkan dan dikeluarkan ke daerah yang jauh dari lereng efektif atau yang aktif. Model air tanah yang baik merupakan komponen penting dalam perencanaan lereng yang besar. Informasi mencukupi untuk membuat model tersebut. Tekanan air yang menyebabkan lebih banyak masalah ketidakmantapan dan sepanjang tekanan ini dapat dikurangi. Lubang-lubang penyaliran tidak perlu mengeluarkan aliran air yang besar. Konsep ini sering tidak dimengerti sehingga operator sering membuang pipa penyaliran yang tidak mengeluarkan banyak air. Penilaian harus didasarkan pada respon piezometer yang lebih menunjukkan perubahan tekanan dibandingkan perubahan volume aliran. Contoh aliran air. Next. Adapun tegangan in situ, semua model keseimbangan batas didasarkan pada beban gravitasi dan tegangan horizontal tidak dipertimbangkan dalam analisisnya. Model numerik dapat mempertimbangkan tegangan horizontal, tetapi kebanyakan analisis dengan model ini hanya menggunakan pendekatan sederhana di mana tegangan horizontal adalah proporsi tertentu dari tegangan vertikal. Pengukuran tegangan in situ di dekat lereng biasanya jarang dilakukan karena pengaruh tegangan ini umumnya dianggap tidak signifikan. Berdasarkan hasil pemodelan numeriknya, Lorich 1999 menemukan bahwa tegangan in situ tidak mempengaruhi FK secara signifikan, tetapi tegangan in situ akan mempengaruhi deformasi dan jika lereng terdiri atas materi yang dapat menjadi lemah akibat deformasi. Tegangan in situ mempunyai pengaruh penting pada penurunan kekuatan yang tentu saja mempengaruhi kemantapan lorong. Sebelum melakukan pengukuran tegangan in situ di lokasi tertentu, kemungkinan akan lebih baik untuk melakukan studi geometrik dengan model 3 dimensi untuk melihat apakah variasi tegangan horizontal akan secara signifikan merupakan tegangan terinduksi pada batuan dekat permukaan di mana longsor dapat terjadi. Jika tegangan horizontal pada zona failure menunjukkan variasi yang besar, pertimbangan seharusnya harus diberikan kepada pengukuran tegangan in situ di lapangan. Next. Adapun terjadi kerusakan akibat peledakan. Dalam hal peledakan produksi skala besar, kerusakan akibat peledakan dapat sampai berpuluh meter ke massa batuan di belakang muka lereng karena retaknya batuan dan terbukanya tekar akibat beban dinamik peledakan. Penetrasi gas peledakan dapat juga membuka bidang diskontinu yang ada sampai jarak yang cukup jauh dari muka lereng. Kerusakan akibat peledakan mengurangi
kekompakan massa batuan dan sebagai akibatnya mengurangi kekuatannya. Next. Metode-metode yang mengurangi kerusakan akibat peledakan. Pertama, mengontrol jumlah bahan peledak yang meledak per waktu tunda. Kedua, pre-shelting. Ketiga, smooth blasting dan buffer blasting. Tapi harus dikompromikan antara fragmentasi yang diharapkan dan ketidakrusakan massa batuan. Ini adalah contoh gambar kerusakan ledakan yang hasil ledakan yang produksi normal dan jenjang hasil ledakan per solid. Ini adalah tabel zona kerusakan akibat peledakan. Next. Next. Kerusakan akibat peledakan. Satu akibat kerusakan akibat peledakan adalah penampakan massa batuan pada muka lereng menjadi tidak representatif dari massa batuan tidak terganggu. Karena pemetaan bioteknik dilakukan pada muka lereng ini, perkiraan penguatan geser kekar di massa batuan berdasarkan pemetaan ini menjadi sangat rendah. Pengamat terhadap inti bor perlu dilakukan juga dalam evaluasi kekuatan massa batuan, meskipun hal ini merupakan proses kualitatif. Next. Ini adalah contoh peledakan terkontrol dan contoh peledakan biasa. Ada contoh pengaruh peledakan. Next. Perancangan lereng. Engineer menjelaskan kemantapan lereng dengan faktor keamanan atau FK yang merupakan rasio antara gaya penahan dan gaya penggerak. Pada awalnya FK dihitung menggunakan model-model keseimbangan batas atau limit equilibrium. Tetapi sekarang sudah dilakukan dengan model-model numerik. Next. Perancangan lereng. Kekuatan geser tanah batuan bersumber dari dua komponen. Pertama, sudut geser dalam. Kedua, kohesi. Sudut geser dalam adalah sudut tercuram di mana gesekan antara partikel dapat mencegah pergerakan, ditentukan oleh ukuran, bentuk susunan, dan mineralogi dan partikel. Perencanaan lereng. Kohesi adalah gaya tarik antara partikel berbutir halus tinggi untuk partikel lampung yang memungkinkan memiliki muatan elektrik. Tanah berbutir kasar dengan sedikit atau tanpa partikel berbutir halus mempunyai kekuatan geser yang hanya bergantung pada sudut geser dalamnya. Efek pengikatan oleh akar-akar tumbuhan memberikan kohesi semua signifikan untuk kekuatan tanah berbutir kasar. Kekuatan massa batuan akan bergantung kepada kondisi batuan utuh atau intact rock, serta kehadiran dan kondisi bidang diskontinu. Batuan utuh yang tersusun dari partikel halus tersementasi baik akan lebih kuat dari partikel kasar dan bersementasi buruk. Kekuatan massa batuan hanya akan sama dengan kekuatan batuan utuh jika tidak ada bidang diskontinu. Bidang diskontinu menyebabkan kekuatan massa batuan lebih rendah. Secara umum, bidang diskontinu terisi akan lebih mengurangi kekuatan massa batuan dibandingkan dengan bidang diskontinu yang tidak terisi. Bidang diskontinu terbuka akan lebih mengurangi kekuatan dibandingkan yang tertutup. Bidang diskontinu berpermukaan harus
lebih mengurangi kekuatan dibandingkan yang permukaan kasar. Bidang discontinue yang bervariasi rapat akan lebih mengurangi kekuatan dibandingkan yang bervariasi lebar. Model-model keseimbangan batas dapat dibagi dua. Pertama, model untuk longsor akibat struktur atau longsor bidang dan longsor biji. Kedua, model untuk longsor sirkular atau hampir sirkular. Model-model ini sudah digunakan hampir selama 40 tahun dan dianggap sebagai alat perancangan yang handal. Next. Ini adalah analisis longsor bidang. Next. Ini adalah analisis longsor baji. Ini juga analisis longsor unsirkular. Model-model numerik di formasi lereng saat ini sudah umum digunakan terutama pada tambang terbuka besar. Metode elemen batas. Penggunaan metode ini bukan hal yang sudah mudah dan tambang yang memutuskan untuk menggunakan metode numerik harus siap untuk proses belajar selama 1-2 tahun meskipun dengan bantuan konsultan. Next. Ini adalah metode elemen elemen next. Mendapatkan input realistik dan menginterpretasi hasil merupakan aspek tersulit dalam pemodelan numerik lereng. Dalam artikel, baik metode keseimbangan batas maupun metode numerik digunakan bersama-sama untuk mendapatkan rentang solusi yang mungkin. Untuk rentang ini input per meter. Meskipun manajer dan perencana tambang mungkin menganggap bagian geoteknik tidak memberikan satu rancangan definitif, akan lebih realistik untuk melihat hasil studi parametrik dibandingkan mengandalkan satu analisis tunggal. Next. Manajemen lereng. Pada setiap tambang terbuka, sejumlah ketidakmantapan lereng dapat terjadi di sejumlah lokasi pada waktu tertentu. Pengelolaan hal merupakan seni dan sebuah tambang terbuka yang baik. Ketidakmantapan merupakan tanda dari rancangan lereng yang tadi. Udah nih, gue mulai ya. Manajemen lereng. Pada setiap tambang terbuka, sejumlah ketidakmantapan lereng dapat terjadi di sejumlah lokasi pada waktu tertentu. Pengelolaan ini merupakan seni dari sebuah tambang terbuka yang baik. Ketidakmantapan merupakan tanda dari rancangan lereng terlalu konservatif dan juga menunjukkan manajemen tambang tidak efisien. Oleh karena itu, mulai mutlak diperlukan bahwa engineering geologis, geotechnical engineers, dan main planners selalu bekerjasama untuk menjamin bahwa data yang sesuai dikumpulkan, analisis yang sesuai dilakukan, rancangan lereng secara jelas disampaikan ke dan dimengerti oleh perencanaan tambang dan operator. Program pemantauan lereng yang baik dilakukan untuk pemantauan lereng selama umur tambang. Contingency plan harus dibuat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak terduga di waktu ke waktu. Next. Rancangan lereng didasarkan pada evaluasi kemungkinan terbaik dari jenis dari karakteristik
batuan, struktur geologi, dan kondisi air tanah. Rancangan lereng terbaik pasti melakukan rata-rata dari informasi di atas dan variasi geologi dan air tanah selalu dapat dimasukkan dalam rancangan dan dapat mempengaruhi kemantapan lereng. Sebagai contoh, longsoran lokal jenjang di dekat jalan angkut dapat menyebabkan dampak besar terhadap tambang, meskipun lereng seluruhnya mantap. Peringatan dini tentang ketidakmantapan lereng sangat penting, dan pemantauan penggerakan lereng dapat terbukti sebagai metode yang paling handal untuk mendeteksi ketidakmantapan lereng. Semakin akar pengukuran ini, semakin cepat masalah ketidakmantapan dapat dideteksi. Pengamatan visual sederhana oleh geologis dan geotechnical engineers merupakan cara yang sering diabaikan. Jika tanda-tanda ketidakmantapan secara rutin diamati atau dicatat, sebuah pemahaman perilaku lereng dapat secara bertahap dikembangkan. Informasi penting ini dapat dipertimbangkan jika ada ketidakmantapan lereng dan tidak perbaikan dan contingency plan dapat ditentukan. Sekian dari saya. Terima kasih.